Kedudukan ASN dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 terdiri atas: yang pertama, pegawai negeri sipil atau PNS; yang kedua, PPPK atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Untuk menjalankan kedudukannya, maka pegawai ASN berfungsi sebagai: yang pertama, pelaksana kebijakan publik; yang kedua, sebagai pelayan publik; yang ketiga, sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Selanjutnya, peran dari pegawai ASN adalah perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bebas dari praktek KKN. Hak ASN terdiri dari hak PNS dan hak PPPK. Hak PNS diatur dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Terdiri dari gaji, tunjangan, perlindungan, pengembangan kompetensi, cuti, dan jaminan pensiun atau hari tua. Sedangkan untuk hak PPPK diatur dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Terdiri dari gaji, tunjangan, perlindungan, pengembangan kompetensi, dan cuti. Untuk kewajiban ASN yaitu antara lain: 1. Setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, dan NKRI. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Kemudian yang keempat, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan rasa tanggung jawab. Kemudian yang keenam, yaitu mewujudkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Kemudian yang ketujuh, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kedelapan, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sistem merit adalah suatu sistem berdasarkan objektivitas di mana kebijakan dan manajemen ASN dilihat dari kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil tanpa membedakan ras, suku, warna kulit, latar belakang politik, agama, asal-usul, jenis kelamin, status perkawinan, umur, ataupun kondisi kecacatan. Melalui sistem ini, ASN bisa mengembangkan diri untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta menjamin keadilan dan keterbukaan dalam perjalanan karir ASN. Sistem merit memberikan reward ataupun punishment dengan melihat produktivitas kinerja dari ASN. Sebagai seorang ASN, saya harus mendukung sistem merit yang dilaksanakan oleh instansi dengan mengedepankan kualitas kinerja untuk mencapai visi dan misi dari instansi di mana saya bekerja. Manajemen PNS. 1. Penyusunan dan penetapan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS. Kedua, pengadaan kebutuhan jabatan administratif dan jabatan fungsional mulai perencanaan hingga pengangkatan menjadi PNS. Yang ketiga, kenaikan pangkat maupun jabatan PNS. Yang keempat, pengendalian karir berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan. Yang kelima, pola karir disusun khusus sesuai kebutuhan. Yang keenam, promosi sesuai kompetensi, kualifikasi, persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan. Yang ketujuh, mutasi sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Yang kedelapan, penilaian kinerja, monitoring terkait kinerja dan target yang telah disusun. Yang kesembilan, penggajian dan tunjangan sesuai dengan beban kerja yang diberikan dan instansi masing-masing. Yang kesepuluh, penghargaan jika menjalankan tugas dengan baik dan maksimal. 11, disiplin agar terpelihara tata tertib dalam bekerja. 12, pemberhentian dapat dengan hormat, tidak hormat, dan sementara. Ke-13, jaminan pensiun dan hari tua. Yang ke-14, perlindungan berupa jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, kematian, dan bantuan hukum. Manajemen P3K serupa dengan manajemen PNS, meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, hingga perlindungan. Bedanya, pada P3K tidak mendapatkan jaminan pensiun. Untuk pengelolaan jabatan pimpinan tinggi di instansi daerah, proses pemilihannya sama dengan di instansi pusat. Kemudian, ASN terhimpun dalam organisasi Korps Profesi Pegawai ASN Republik Indonesia. Tujuannya untuk menjaga kode etik dan standar pelayanan profesi ASN serta mewujudkan jiwa ASN sebagai pemersatu bangsa. Pada sistem informasi ASN, setiap instansi pemerintah
wajib melakukan pembaruan data secara berkala dan disampaikan kepada BKN. Untuk penyelesaian sengketa, bila terjadi sengketa pegawai ASN, maka penyelesaiannya dapat melalui upaya administratif yang terdiri dari keberatan administratif dan banding administratif.